Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan ya teman-teman. Kenapa long term vision Mujabe ini adalah melahirkan 1 juta konten kreator Muslim. Nah, ini ada 3 aspek yang menjadi pertimbangan. Yang pertama, saya langsung bahas ya. Itu dari segi kemampuan yang pertama ya. Jadi kalau kita bicara kemampuan, saya mengukurnya dari diri saya sendiri dan lingkungan ya, teman-teman semua gitu. Jadi saya melihat di sini kalau saya secara pribadi kan memang punya kesibukan salah satunya di media juga dari sejak 2006 ya. 2006 zaman kuliah itu memang sudah di bidang media, dan ya kalau bisa dibilang sampai hari ini aktivitas bermedia itu nggak terputus gitu ya, mulai dari aktif di sosial media terus kemudian dunia konten dan lain sebagainya, itu nggak terputus dari sejak 2006 gitu. Jadi kalau saya secara pribadi saya punya kemampuannya salah satunya di bidang media ini, maka saya merasa pede lah gitu ya. Jadi beda dengan misalkan kita bikin pesantren ya, pesantren pada umumnya saya kan nggak punya kemampuan di sana gitu ya. Sesederhana itu sebenarnya gitu. Makanya yang pertama, aspek pertama tuh kemampuan gitu. Dan kemudian ditambah lagi dengan banyaknya SDM internal Mujabe ataupun syarikah yang punya kemampuan media juga gitu ya. Jadi ini kalau kita gabungkan jadi seperti kekuatan kan gitu ya. Mungkin yang terbaru yang gabung ke Mujabe, Kang Eri misalkan ya. Kang Eri juga sama punya kemampuan di dunia media kayak gitu. Dan teman-teman yang lain yang di di internal kita gitu ya, itu juga sama ya, punya banyak kemampuan yang serupa di bidang media, tapi mengisi celah-celah yang mungkin saya nggak punya ataupun Kang Eri nggak punya. Nah, ini kalau digabungin jadi lengkap nih kemampuan kita gitu. Ataupun kalau kita perluas lagi di wilayah syarikah misalnya, itu juga banyak yang punya kemampuan media gitu ya. Nah, artinya ini menjadi modal awal ya, modal awal untuk menuju kepada target besarnya Mujabe kayak gitu ya. Di pertimbangan yang pertama itu kenapa memilih untuk melahirkan 1 juta konten kreator Muslim, ya karena punya kemampuan ya. Aspek itunya dulu gitu ya. Terus yang kedua, karena memang di sini ada kepentingan dakwah ya, ataupun peluang ya. Jadi kepentingan dakwah nih, kan dakwah nih kalau ibarat kebutuhan tuh, dakwah ini butuh opini dan butuh kaderisasi ya. Yang seringkali kita yang seringkali kita dapatkan di syarikah kan, kalau nggak untuk opini pasti untuk kaderisasi kayak gitu ya. Nah, maka Mujabe ini nanti kalau ketika kita fokusnya adalah melahirkan 1 juta konten kreator Muslim, itu fokus yang paling dominannya adalah opini gitu ya. Kalau kaderisasi mungkin bisa jadi iya, cuman nggak jadi kefokusan ya. Contohnya apa, misalkan orang-orang nanti yang sekolah dalam tanda petik ya, orang-orang yang mengambil akademi di kita ya, bisa jadi mereka kan dikontak juga gitu ya, tapi itu tidak menjadi kefokusan utama gitu, karena nanti pada akhirnya penyelarasan opini ini akan menjadi menjadi kefokusan ya, menjadi kefokusan dan menjadi jembatan ya bagi para murid-murid yang gabung ya, yang masuk ya, yang kemudian mereka nanti akan berinteraksi langsung dengan masyarakat lewat konten-konten yang mereka buat gitu, lewat sosial media yang mereka bangun gitu ya. Jadi artinya secara kefokusan kita akan memilih fokus kita itu adalah berkontribusi di ranah opini ya. Kaderisasi mungkin ada tapi nggak jadi fokus gitu ya. Nah, kemudian ya, kenapa mengambil tadi ya, balik lagi kenapa kita ini mengambil kefokusannya di melahirkan 1 juta konten kreator Muslim, dan output dari 1 juta konten kreator Muslim ini kan nanti outputnya opini semua kan. Nah, kenapa mengambil ini ya, karena di sini kita sudah pernah membahas ini ya di sesi-sesi sebelumnya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, jadi hari ini penting banget posisi influencer ya. Influencer itu dalam mempengaruhi persepsi masyarakat itu kepake banget, mulai dari bisnis, mulai dari ya kayak kita sekarang nih ya untuk dakwah seperti itu, ataupun untuk yang lain. Ini posisi influencer itu punya pengaruh yang sangat kuat dalam membentuk mindset masyarakat, membentuk persepsi masyarakat, yang kemudian ujungnya adalah mengambil keputusan gitu ya, mengambil keputusan terhadap sesuatu ya. Jadi masyarakat tuh
Ibaratnya kalau kita ingin bicara ini ya, kendali, bagaimana cara mengendalikan masyarakat, yaitu dengan opini gitu. Nah, maka dengan opini yang kemudian dikemas dengan cara yang pas ya, masuk ke tengah-tengah masyarakat, maka masyarakat akan mengambil keputusan sesuai dengan opini yang kita bangun gitu. Nah, itu posisi investor begitu. Contohnya misalkan di dalam bisnis hari ini, orang memutuskan untuk membeli sesuatu itu sebagian besar karena peran dari influencer, rekomendasi dari influencer. Jadi keputusan pembelian itu ada di pengaruh besarnya dari influencer gitu ya. Nah, maka kita hari ini mengambil segmen itu gitu ya. Jadi kalau kita hubungkan dengan dakwah, maka bagaimana orang itu bisa, masyarakat itu bisa menerima opini Islam kafah gitu ya, ketika banyak influencer yang kemudian berbicara tentang itu gitu. Ya, semakin banyak influencer yang berbicara tentang itu, walaupun mereka punya segmen yang berbeda. Ada yang satu misalkan di bidang literasi, misalkan satu di bidang masak, misalkan ya, satu bidang misalkan bagian hobi-hobi nih, bagian hobi ya. Nah, ini walaupun backgroundnya nanti menjadi konten kreator yang berbeda-beda, tapi ketika berbicara itu terkait ide Islam, ide dakwah, itu ternyata sama. Nah, ini akan mempercepat inkubasi pemikiran di tengah-tengah masyarakat gitu ya. Jadi kita bicara ini ya, ranah syariahnya ya. Jadi kalau ranah hasil kan bukan wilayah kita. Cuman yang jelas ada kepentingan dakwah yang bisa kita ambil di sini gitu ya, dengan cara memperbanyak konten kreator ya. Dari situ nanti opini semakin luas, semakin banyak, maka opini yang semakin luas, semakin banyak ini akan diambil oleh masyarakat. Masyarakat nanti mengambil keputusan ya, mengambil keputusan. Nah, artinya kepentingannya di sini ya dihubungkan dengan dakwah, teman-teman ya, untuk opini dan juga karena pentingnya posisi influencer. Makanya tadi kenapa kita memilih untuk melahirkan 1 juta konten kreator muslim ya, ini bentuk yang bisa kita bangun ya, yang bisa kita bangun karena kita punya kemampuan, karena memang di sini ternyata ada kepentingan yang relate sama dakwah kayak gitu. Nah ya, itu dari sisi kepentingan. Nah, kemudian dari sisi kebutuhan nih teman-teman ya. Kebutuhan ini pertama, banyak guru ya, masih di lingkungan kita ya, banyak guru sahabat yang bisa terbantu secara ekonomi dengan adanya Mujabe. Ya, intinya sih Mujabe ini bisa jadi solusi ekonomi bagi guru-guru kita, sahabat-sahabat kita yang hari ini masih struggle di ekonomi kayak gitu ya. Walaupun ini tidak menjadi kefokusan ya teman-teman ya, tapi secara alamiah gitu ya, segala sesuatu yang sifatnya akan terus membesar itu nanti akan menjadi akan berdampak kepada ekonomi gitu ya. Contohnya yang saya ambil contoh relate itu adalah di Cinta Quran. Cinta Quran ini kalau saya dapatkan langsung ceritanya, itu Ustadz Fatih Karim tuh di tahun pertama sampai tahun ke-6 itu tidak mendapatkan hasil ya. Artinya boncos terus tuh, tiap bikin event boncos ya, tiap bikin event boncos. Barulah di tahun ke-7 itu baru profiting tuh ya, ada hasilnya gitu ya. Ada hasilnya dan terus membesar sampai sekarang gitu. Ya, arah kita memang bukan ke sana ya, bukan ke arah seperti Cinta Quran gitu ya, bukan. Tapi maksudnya adalah segala sesuatu yang kita bangun, yaitu kalau kita serius menjalaninya, itu akan menjadi feedback itu akan kita dapatkan gitu ya, hasilnya akan kita dapatkan. Mungkin di fase-fase awal yang kita rintis hari ini kan bisa jadi tidak seperti itu ya kondisinya, tapi kita melihat, dan saya secara pribadi melihat bahwa potensi Mujabe ini bisa menjadi wadah untuk membantu para guru dan juga sahabat-sahabat kita gitu. Saya pernah sharing masalah ini ke teman-teman yang lain dan jawabannya begini. Ada yang punya pendapat bahwa itu bukan kewajiban kita buat ngebantu gitu ya, dan saya menerima ya menerima pendapat yang berbeda kayak gitu, dan saya pun punya pendapat yang tidak sama dengan pendapat tersebut gitu ya, bahwa memang betul itu bukan kewajiban kita ya. Kayak kita ngelihat guru kita struggle di ekonomi, itu memang bukan kewajiban kita, betul gitu. Tapi tidak ada salahnya juga kalau misalkan kita mengambil amanah lebih gitu ya,
Sebagai contoh misalkan eh, kalau saya secara pribadi, saya berharap saya itu menjadi perantara bagi guru saya, terutama gitu ya, guru-guru kita menjadi saya berharap menjadi perantara turunnya rezeki bagi guru kita gitu. Nah, kalau saya sih punya pandangannya begitu. Kan tidak adanya kita, rezeki kepada guru kita kan tetap datang, ya kan? Karena itu bagian daripada akidah gitu. Tapi bolehkah kita berharap bahwa kita tuh jadi perantara gitu loh? Jadi perantara turunnya penghasilan ya, rezeki-rezeki yang akhirnya datang kepada guru-guru kita, ya, kepada sahabat-sahabat kita. Kan itu juga bagian daripada peluang amal soleh kan, ya. Peluang amal soleh menjadi bagian daripada hal yang berpahala juga gitu kan. Nah, maka kalau saya secara pribadi punya prinsipnya begitu, ya. Dan artinya ketika kita ingin menjadi perantara bagi turunnya rezeki bagi guru-guru kita, sahabat-sahabat kita, berarti kan ada amanah yang kita ambil lebih gitu. Berarti kan ada amanah yang diambil lebih, yaitu tadi meng-create mujabe ini gitu ya, ke arah sana. Itu kan bagian daripada konsekuensi gitu ya, bahwa berarti kita harus melakukan upaya lebih di antara jadwal harian kita ya, aktivitas harian kita itu ditambah sama membangun mujabe ini gitu. Ya, itu konsekuensi lebih agar kita pantas untuk menjadi perantara bagi turunnya rezeki atau ekonomi untuk guru-guru kita gitu. Nah, kalau saya punya harapannya ke sana gitu ya. Dan tentu saja saya pun paham teman-teman ya. Jadi niat baik aja memang tidak cukup, dan memang tidak cukup dengan hanya niat baik gitu ya. Memang kita harus harus punya pemahaman ini dari awal, bahwa segala sesuatu itu harus didukung oleh perencanaan nantinya gitu ya, perencanaan, manajemen ya, dan kejelasan kejelasan gerak gitu. Jangan sampai nanti kita punya niat baik tapi kemudian di tengah jalan mengorbankan banyak hal kayak gitu ya. Nah, ini menjadi hal yang saya juga pikirkan, yang saya kemudian banyak sharing juga dengan para asatis ya, dengan orang-orang yang kemudian punya pengalaman gitu. Nah, intinya gitu sih kalau singkatnya ya. Kalau saya berharap dengan adanya nanti mujabe ini yang kemudian berevolusi menjadi sebuah lembaga pendidikan non formal atau akademi, itu menjadi peluang atau menjadi wasilah bagi teman-teman kita, sahabat-sahabat kita atau guru-guru kita untuk bekerja juga di sana gitu. Ya, ini menjadi solusi ekonomi. Terus kemudian ini yang kedua yang pernah kita bahas ya di rapat tahunan itu, saya itu secara pribadi memang ingin ada sesuatu yang dibangun dan dikembangkan bersama-sama gitu, yang proyeknya itu jangka panjang terus gitu ya. Kayaknya mujabe bisa gitu ya, kayaknya mujabe itu bisa. Dan ya kalau bisa dibilang ini bisa dibilang karir apa enggak ya, tergantung juga sih ya gitu. Cuman kalau saya sih bisa bilangnya ini bisa menjadi peluang karir bagi teman-teman semua gitu. Contohnya misalkan ada yang fokus di bidang media ya, ada fokus di bidang videografi, itu kan bisa jadi karir beliau nih di mujabe ya, untuk terus naik kayak gitu ya, di di bidang tersebut seperti itu. Ada yang memang fokusnya itu di bidang mana misalkan ya, itu bisa jadi karir dia di mujabe seperti itu ya. Lewat mujabe karir dia tuh bisa naik seperti itu ya, karena kan linear ya dengan kebutuhan yang mujabe butuhkan, dan linear dengan skill yang dia punya kayak gitu ya. Nah, yang terakhir ya, ini faktor yang mungkin sama-sama kita harapkan bersama ya, yang namanya project dakwah walaupun profesional ya, kita berharap gitu amal jariah yang mudah-mudahan tidak terputus walaupun kitanya udah nggak ada gitu. Jadi ini project besar yang punya visi dunia dan juga akhirat seperti itu teman-teman ya. Nah, maka ini semua ya, aspek 1, aspek 2, aspek 3 ini tidak mungkin bisa kita mulai tanpa ada perubahan qimah gitu kan. Makanya kenapa ada dorongan terus ya, harus ada perubahan qimah itu, karena memang gerbang awalnya di situ teman-teman. Mujabe ini harus bertransformasi, jangan hanya sebatas komunitas saja gitu ya, tapi kita harus bertransformasi, mengubah mujabe ini menjadi wadah yang lebih besar lagi teman-teman ya, sebuah naungan yang lebih besar lagi, yang kemudian posisinya jelas ya, tidak menyaingi syarikah kayak gitu. Karena syarikah kimahnya udah jelas ruhiyah kan untuk dakwah. Nah, kita kimahnya profesional seperti itu ya. Nah, ini mungkin mudah-mudahan bisa ditangkap ya, kenapa kita mengambil
long term vision ke arah sini ya, ke arah untuk melahirkan 1 juta konten kreator muslim. Tadi ada 3 aspek ya. Baik, itu video yang kedua, nanti kita coba lanjutkan di video yang ketiga ya. Syukran.